Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Intip Sejarah. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang ekspedisi bangsa Portugis hingga akhirnya sampai ke Nusantara. Kota Konstantinopel merupakan kota perdagangan internasional di mana produk-produk dari timur diperdagangkan dengan harga yang sangat mahal, seperti emas, perak, dan rempah-rempah. Karena produk-produk yang berasal dari timur sangat mahal, maka pada waktu itu Portugis berpikir jika mereka bisa berdagang secara langsung ke sumbernya, maka mereka akan mendapatkan rempah-rempah dengan harga yang sangat murah. Pada tahun 1415, Portugis mulai memelopori serangkaian ekspedisi di bawah pimpinan Dom Henry pergi menuju suatu wilayah yang bernama Cuta. Cuta adalah sebuah pelabuhan yang berada di wilayah Afrika Utara yang pada saat itu sedang dikuasai oleh orang-orang Islam. Akan tetapi akhirnya wilayah Cuta berhasil ditaklukkan oleh Portugis dan juga beberapa wilayah yang ada di wilayah Afrika Utara. Di wilayah Afrika Utara inilah Portugis mendapatkan informasi yang sangat berharga dari para pedagang Islam di wilayah ini yang menyatakan bahwa sumber rempah-rempah adanya di wilayah Asia seperti Indonesia, India, dan juga Sri Lanka. Akan tetapi, semasa Dom Henry, ekspedisi ke wilayah Asia tidak pernah dicoba. Baru ketika Konstantinopel jatuh ke tangan dinasti Ottoman pada tahun 1453, Portugis mulai memikirkan secara serius ekspedisi ke Asia melalui jalur laut. Pada tahun 1488, akhirnya Portugis mulai melakukan ekspedisi ke wilayah Asia dengan tujuan adalah ke wilayah India dipimpin oleh Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias mulai berlayar menyusuri pantai barat Afrika dengan melintasi wilayah Ghana, Angola, dan Namibia. Dias mengitari wilayah Tanjung Harapan tetapi belum berlabuh di tempat itu dan terus menyusuri bagian timur Afrika melewati wilayah Afrika Selatan. Di pantai timur Afrika inilah Dias mendapatkan informasi tentang kekayaan rempah-rempah yang ada di India. Dias bermaksud terus berlayar sampai ke India, tetapi terpaksa harus kembali karena awak kapalnya menolak melanjutkan perjalanan. Nah, dalam perjalanan pulang inilah Dias sempat berlabuh di sebuah tanjung bebatuan di wilayah Afrika Selatan yang kemudian disebut sebagai Tanjung Harapan. Dengan berlabuh di tanjung tersebut, Dias akhirnya bisa mengetahui bahwa berlayar mengitari Afrika dari barat ke timur mungkin bisa dilakukan dengan mengitari Tanjung Harapan. Dan juga dengan mengitari Tanjung Harapan, ekspedisi ke wilayah India dan juga ke wilayah timur lain bisa berhasil. Ekspedisi Portugis ke wilayah India baru berhasil dilakukan pada tahun 1497. Berbekal informasi dari hasil ekspedisi Dias, rombongan Dagama menyusuri pantai barat Afrika, mengitari Tanjung Harapan, menyusuri pantai timur benua Afrika, mengarungi Samudra Hindia, dan tibalah di wilayah Calicut, India. Ekspedisi berikutnya dipimpin oleh Pedro Alvarez pada tahun 1500 dengan tujuan yang sama adalah wilayah India. Akan tetapi, dalam perjalanan menuju India, kapalnya berubah haluan karena cuaca buruk dan secara tidak sengaja berlabuh di wilayah Brazil, Amerika Selatan. Dari wilayah Brazil, Amerika Selatan, kemudian Pedro melanjutkan perjalanan menuju wilayah India. Afonso adalah seorang gubernur jenderal sekaligus pelaut Portugis
yang erat kaitannya dengan kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Afonso melakukan ekspedisi dari Portugis menuju India dan kemudian menaklukkan Goa pada tahun 1510 dan mengembangkannya sebagai pusat perdagangan yang ramai. Portugis tidak sulit memperoleh rempah-rempah di wilayah ini. Dari Goa, ia kemudian melebarkan sayapnya ke wilayah Nusantara dengan cara mengikuti para pedagang yang berasal dari wilayah Arab. Afonso adalah penjelajah pertama dari Eropa yang sampai di wilayah Indonesia. Ia menaklukkan Kesultanan Malaka pada tahun 1511 yang saat itu diperintah oleh Sultan Mahmud Shah. Kemudian, dari wilayah Malaka, ia memerintahkan Antonio de Abre dan Francisco Serrao menuju sebuah wilayah yang kita kenal sebagai Ternate pada tahun 1512 dengan cara mengikuti para pedagang yang berasal dari wilayah Arab. Wilayah Ternate pun akhirnya lambat laun berhasil dikuasai oleh bangsa Portugis.